Selamat datang buat teman-teman yang lagi dengerin podcast kita nih tentang kewirausahaan di dunia teknologi pendidikan. Nah, buat teman-teman yang belum tahu, jadi di podcast ini merupakan tempat sharing pengetahuan, inspirasi dan juga kisah-kisah sukses yang pastinya berkaitan dong dengan kewirausahaan. Jadi kita di sini bukan cuma ngobrol tentang ngobrol-ngobrol biasa ya teman-teman, tapi di sini juga kita bisa ambil sisi positif dari mendengar podcast ini. Nah, teman-teman tahu nggak sih kalau kewirausahaan itu bukan cuma tentang kata-kata biasa aja loh, tapi lebih dari itu kewirausahaan ini memiliki makna yang mendalam banget. Bisa tentang semangat atau keberanian mengambil resiko dan juga yang pasti komitmen dalam menjalankannya. Jadi hari ini kita bakalan sama-sama berpetualang menjelajahi juga menelusuri hal-hal mengenai dunia kewirausahaan. Nah, kebetulan banget nih hari ini kita bakal bahas topiknya yang seru banget dan keren banget. Aku Santi Kaunekla alias Cakwe bakal jadi pengisi acara yang bakal ngebahas seru-seruan bareng kalian. Langsung aja nih. Nah, kita punya tamu yang spesial banget, yaitu ada Teh Metsa dan Kang Raffi. Halo Teh Metsa, Kang Raffi. Nah, mereka ini bakal ngasih kita insight tentang kewirausahaan buat mahasiswa. Tanpa basa-basi lagi, yuk kita ngobrol santai sama Kang Raffi dan Teh Metsa. Boleh nih ya Kang Teteh langsung perkenalan lengkap. Oke, dari Eca dulu aja. Dari yang punya usaha yang paling sukses dulu gak sih? Oh enggak. Iya. Jadi teman-teman perkenalkan, saya nama lengkap ini agak panjang, namanya Muhammad Raffi Maulana Gumlar. Biasa dipanggil Raffi. Terus saya lahir di Cianjur. Orang Cianjur, ada yang orang Cianjur sih? Ada deh kayaknya gitu. Ada, cuman banyak. belum muncul aja. Saya angkatan 2020 di Prodi Teknologi Pendidikan UPI dan saat ini berarti baru masuk semester 8 gitu ya. Iya. Masih dalam upaya menyelesaikan studi. Mohon doanya. Silakan. Halo teman-teman pendengar semuanya. Ini nama panggilan buat pendengarnya apa ya? Ada gak kira-kira? Belum ada sih, boleh belum nih Teh ada. kalau punya ide. Oke, halo teman-teman semuanya. Kenalin, nama aku Metsa Fajrianti Kusuma Swandi. Sama kayak Raffi, mahasiswa dari Teknologi Pendidikan angkatan 2020. Kebetulan kita sekelas juga dan ambil satu konsentrasi penjurusan yang sama juga. Media. Media apa? Ya media, penjurusan media. Ya itu. Media pembelajaran. Ya, gitu teman-teman. Lanjut. Nanti. Oke. Tadi aku udah denger nih tentang usaha Akang Teteh ini yang benar-benar relevan banget ya sama Tekpen ya. Tentang fotografi sama editing ya. Iya. Sebetulnya nggak cuma editing terbatas editing, kita juga dari praproduksi, produksi tag video misalnya sampai pasca ya tadi editing itu juga sering juga sebetulnya. Iya. Dari dulu bahkan kalau dari dulu kita sering ngambil lebih ke produksi syuting ya. Iya, betul. Tapi mulai kesini mulai makin ambil yang lain. Di pasca Iya. di pasca Iya. produksi. Oke, jadi aku penasaran banget nih, pertanyaan ini tuh sangat-sangat aku juga pengen tahu nih jawabannya. Jadi aku mau tanya nih pertama-tama, gimana sih Akang Teteh ini bisa peka sama peluang bisnis di sekitar? Karena itu sulit banget sih sebenarnya buat apalagi buat mahasiswa kayak kita sekarang. Bagaimana cara kita peka terhadap peluang di sekitar kita? Iya. Silakan Jo. Oke, kalau menurut aku ya sebenarnya lihat dari peluang tuh justru lebih mudah gitu. Karena kalau misalkan kita lihat dari kemampuan yang kita punya, apalagi kita teknologi pendidikan gitu kan, dari awal kuliah, awal semester pun kita udah diajarin dari yang namanya kita pembuatan naskah video, entah itu video pembelajaran atau video atau media lainnya. Kemudian kita juga diajarin yang namanya ada mata kuliah fotografi kan. Nah, sebetulnya kita dari situ pun bisa ambil gitu. Oh, ternyata dari sini gitu kita bisa lihat nih ternyata teknologi pendidikan itu tidak terbatas hanya dalam Ruang kelas misalnya. Ya, betul gitu. Kayak tadi contohnya kita ambil mata kuliah fotografi gitu. Berarti kita di teknologi pendidikan pun ada peluang nih di sini gitu di ranahnya fotografi gitu. Jadi sebetulnya
ya mudah untuk melihat peluang gitu. Tinggal gimana kita untuk menjalaninya gitu. Semisal kayak kita sebetulnya dari apa ya, yang fotografi yang wisudain gitu cuman iseng aja sebenarnya, karena kayak belum ada aktivitas apa-apa, kebetulan ada kegiatan wisuda, terus kayaknya boleh deh cobain gitu, terus akhirnya ya lanjut sampai sekarang kayak gitu. Iya. Walaupun belum banyak Iya. belum mendapatkan klien sebanyak vendor-vendor di Iya. luar, tapi kita mulai dulu. Ya mulai dulu aja Oke. intinya. Tadi aku lanjut dikit ya. Boleh. Jadi gimana cara kita dapat peluang atau melihat peluang? Sebetulnya itu kadang tadi bisa dilihat dengan mudah itu sama diri kita. Cuman yang kadang jadi kendala bagi orang-orang itu, termasuk mungkin kita sendiri ya. Kadang kita ragu untuk memulai. Nah itu dia. Karena kadang manusia terlalu banyak melihat sudut pandang atau batasan-batasan yang dia merasa ada dalam pikiran dia. Ya, overthink lah ya. Betul, overthinking itu bahasa singkatnya ya. Nah, dari adanya pemikiran pembatasan tadi gitu ya, membatasi pemikiran itu, akhirnya ya sebetulnya ya bisa berdampak juga ke tindakan dia gitu. Nggak mulai akhirnya. Iya. Nah, kalau misalnya kita melihat potensi, melihat peluang, misalnya kita selagi punya sumber daya di sini misalnya alat kan, atau betul. misalnya sekedar kemampuan misalnya, sebetulnya itu sudah bisa dioptimalkan teman-teman, ya kan? Jadi Betul. misalnya kita aku kasih contoh spesifik satu deh, misalnya kita punya kamera misalnya. Betul. Misalnya kamera kita itu ternyata secara spesifikasi mungkin kurang, istilahnya bukan belum cocok di ranah profesional, tapi dengan adanya kamera itu kita masih bisa mulai. Iya, sebetulnya. betul. Cuman memang perlu ada yang dioptimalkan dari sumber daya yang kita punya itu. Nah, gimana caranya? Ya caranya kita tentunya harus menggali bagaimana cara biar si kamera ini ternyata bisa fungsional nih, Bisa dapat nilai yang bisa tinggi dapat lah ya nilai gitu. tinggi, ya. Jadi aku ingat salah satu perkataan dari dosen kita. Jadi Siapa tuh? sebutin ya. Sebutin aja. Kan oke. biar jadi inspirasi buat teman-teman Oke, jadi semuanya. Itu aku agak lupa sih ini tentang topik apa, tapi yang pasti ini di mata kuliah media pembelajaran. Jadi aku jadi ingat perkataan salah satu dosen kita waktu itu. Ini aku agak sedikit lupa, tapi di mata kuliah media pembelajaran topiknya aku lupa. Tapi yang pasti ada satu perkataan yang beliau bilang bahwa kita itu harus mempunyai sebuah nilai tambah atau added value ya. Nah, dari situ, dari adanya nilai tambah dari diri kita harus peka akan nilai tersebut dan mengembangkannya nilai tersebut sehingga bisa berdampak ke diri kita sendiri. Nah, termasuk misalnya kita mau bergerak dalam bidang kewirausahaan, teman-teman. Jadi jangan terlalu banyak mempertimbangkan hal-hal yang bisa jadi menghambat kita berkembang gitu, teman-teman. Betul. Nah, Jadi dari siapa itu katanya? oh betul, Oh, saya iya. mau menyebutkan. Kata bapak siapa? Oke, beliau adalah Pak Ridwan. Waktu saya semester berapa sih? Semester 2 atau 3 mungkin. Iya, semester awal-awal itu kita sempat diampu oleh yang terhormat Pak Ridwan pada mata kuliah lagi. Mau balik lagi ke SMA ya? Kangen aja. Nah, kemarin ini baru pulang dari sekolah. Oh iya, baru penelitian. Iya, jadi di mata kuliah media pembelajaran beliau pernah menjadi bukan pernah, tapi kita gimana ya? Iya, kita pernah belajar Kita gitu, pernah belajar, diajar ya. sama Pak Ridwan ini gitu. Mungkin teman-teman dari angkatan 2002 atau 21 kesana mungkin. Iya, 21 kesana kayaknya Udah enggak diajar sama Pak Ridwan karena udah ini ya, udah gak efektif lagi ini. Pindah ya? Pindah Pindah home base, base. ya. Gitu. Pantesan nih dari tadi aku nerka-nerka Pak Ridwan yang mana, Pak Ridwan yang mana. Oke. Oke.
Buat pertanyaan berikutnya ini pasti pertanyaan yang banyak banget teman-teman pendengar pasti pengen banget tahu karena ini sering banget ditanyain di mana-mana. Jadi pertanyaan itu adalah sebagai mahasiswa nih pasti kan Akang Teteh sering banget hektik sama perkuliahan kayak gitu kan. Betul. Nah, gimana sih cara atur jadwal kuliah dan ngurus bisnis ini biar tetap lancar? Oke. Siapa dulu? Raffi dulu deh. Oke. Aduh, sebetulnya aku juga terkait hal itu ya, terkait membagi hal waktu antara akademik dan luar akademik gitu, non akademik gitu. Sebetulnya kita juga masih belajar ya, Ci, ya. Iya, betul. Karena terkadang ada suatu waktu, oh ternyata ada yang salah ternyata sama pembagian waktu misalnya. Iya. Nah tapi pada dasarnya kembali lagi sebetulnya mungkin teman-teman juga sudah nggak asing sama yang namanya skala prioritas. Betul. Iya. Ya, karena dengan adanya skala prioritas, yang tahu, yang bisa dan yang bisa memperkirakan kegiatan mana yang harus didulukan atau dilakukan itu hanya kita sendiri, teman-teman. Karena kembali lagi kebutuhan kegiatan seseorang itu tentunya kan pasti beda-beda ya. Walaupun misalnya aku sekarang sama Mensa itu satu angkatan, satu kelas nih misalnya. Nah, tapi tetap aja kebutuhan aku sama Mensa itu pasti beda. Betul, Misalnya betul. di jam segini, misalnya di jam 9 aku biasanya udah tidur, Mensa misalnya belum misalnya. Iya. Misalnya kayak gitu kan. Nah, jadi kembali lagi skala prioritas itu sangat harus dilatih dari sekarang-sekarang gitu, teman-teman. Iya. Nah, tapi kalau misalnya itu ya, mungkin ini ada trik sedikit. Kalau nggak tahu Echa sama atau enggak ya. Iya. Kalau aku biasanya pengaturan tambahan dalam skala prioritas itu aku biasanya ngelihat dulu deadline mana yang paling dekat. Itu yang pertama, dan yang kedua dengan siapa kita berkegiatan. Maksudnya apakah kegiatan itu hanya dilakukan sama kita sendiri atau melibatkan orang lain. Nah, Betul. katakanlah misalnya sekarang aku masih ada kuliah misalnya, terus ada tugas kelompok. Di sisi lain aku juga ada kerjaan misalnya. Iya. Nah, aku lihat dulu tuh deadline mana yang paling dekat. Misalnya di kerja kelompok itu, misalnya si ketua kelompok tuh bilang katanya ada deadline bikin naskah itu hari besok. Sementara kerjaan kita deadline-nya itu lusa misalnya. Nah, dari situ aku bisa mengaturnya dari situ. Deadline mana yang paling dekat dan Oke. ditambahkan yang kelompok itu berhubungan dengan orang lain gitu. Nah, gitu. Kalau misalkan Raffi susun dari Deadline. berdasarkan deadline yang paling cepat. Kalau aku justru kebalikannya dari Raffi. Gak tahu kenapa kalau misalkan ada tugas entah itu perkuliahan gitu ya, aku tipe orangnya yang ngerjain dari kerjaan yang deadline-nya paling lama. Kenapa? Karena aku ngerasa dikejar gitu. Kayak ternyata ada kerjaan lain nih dari tugas yang ini gitu. Jadi akhirnya gak lama-lama gitu langsung beres ternyata akhirnya gitu. Jadi kebalikannya dari Raffi sih sebenarnya. Kayak Oke. gitu. Iya gitu. Cuman ya gimana ya, kalau misalkan di kuliah nih ya, kayak perkuliahan kayak gitu mungkin ini mungkin jawabannya kedengarannya kayak anak ambis ya, tapi kalau aku biasanya waktu kuliah cara nyelesain biar tugas cepat selesai itu biasanya teman-teman mungkin seneng kan ya nonton drama Korea atau nonton film kayak gitu, atau pengen main lah gitu sama teman-teman yang lain. Nah, kalau aku biasanya usahain sebelum main tuh udah selesai tugas gitu. Ya kan pasti karena betul. biar tenang gitu. Kalau misalkan harus keluar gitu atau harus main, jadi kayak ya udah tinggal enjoy aja, nggak harus kepikiran gitu sama ada tugas, ada kerjaan yang harus dilakuin. Jadi semuanya terselesaikan gitu. Jadi ini dari yang Metsa sampaikan ada satu simpulan mungkin yang bisa kita tarik. Jangan ragu untuk menolak ajakan orang lain misalnya. Tapi enggak, maksudnya gini, misalnya tuh kita dapat tawaran, ajakan lah ya, ajakan. Tapi misalnya ajakan itu tuh hanya berupa misalnya ngajak main ke kafe misalnya. Ya. Nah, sebetulnya boleh-boleh aja kita ikut. Kalau misalnya kita bisa ngerjain tugas di kafe dan ya udah selesai itu tugas. Tahu sama kemampuan diri kan ya, betul. Tahu kebiasaan, karakteristik, kemampuan kita. Nah, beda halnya kalau misalnya kita istilahnya ngerjain tugas itu misalnya atau pekerjaan itu harus di tempat yang sepi. Tentunya itu sangat berkebalikan dong sama betul. ajakan itu gitu. Kita bisa aja itu menolak, jangan ragu untuk menolak atau
ya bilang aja gitu. Ya, intinya ada hal-hal yang mungkin harus kita korbankan gitu lah betul. Dan itu adalah hukum alam sebetulnya, Iya. mau nggak mau. Misalnya kalau katakanlah misalnya di tanggal sekian nanti kita main ke sini ya, angkatan sekian misalnya itu. Tapi di tanggal itu tuh kita ada kerjaan dan itu sudah ditentukan tanggalnya jauh-jauh hari gitu. ya. Iya, Nah, mau gak mau itu kita harus ngikut tanggal yang lebih dulu gitu. iya. Gampangnya kayak gitu ya. Itulah kita sekarang teman-teman ya. Betul. Karena Mhm. ya meskipun kelihatannya kita ada banyak proyekan, banyak kerjaan gitu, tapi ada hal lain gitu yang harus kita korbankan. Entah itu kayak kita nggak bisa seluas sama Main, teman-teman betul, yang betul. lain gitu buat ikut main kemana gitu. Jadi kayak harus lebih ekstra buat ngorbanin waktu gitu ya buat Betul, kerjaan-kerjaan ini. Tapi ya itu kembali lagi tadi tergantung dari prioritasnya juga kan, prioritas Istilahnya orang-orang. tuh konsekuensi. Nah, konsekuensi yang harus Konsekuensinya kita kayak gitu. Itu udah jadi konsekuensi kalau misalnya kita misalnya kita jalan ke sini, orang-orang ke sana. Iya. Konsekuensinya apa? Nggak ketemu di jalan kan? Iya, Ya udah betul. gitu. Kayak gitu. Iya, gitu. Aman? Iya. Mhm. Ah, oke. Oke. Mm-mm. Iya. Keep istiqomah. Iya, istiqomah konsisten. Jadi gini, gimana ya? Karena kita kan sebelumnya itu bergerak dalam bidang digital ya. Iya. Maksudnya kayak kita syuting, berarti syuting itu perlu kamera, mikrofon betul. gitu kan. Begitupun misalnya kadang kita ngedit, kita paling butuhnya laptop dan perentelan lainnya, mouse dan lain sebagainya lah. Jadi sebetulnya kalau modal sebetulnya sudah ada dari dulu gitu. Jadi Betul. kita cenderung ya udah pakai yang ada dulu Nah, gitu. iya. Jadi kalau secara hitung-hitungan modal itu belum bisa dihitung apakah udah balik atau belum gitu. Iya. Tapi kalau misalnya dikira-kira, misalnya gini nih, misalnya Metsa beli laptop 15 juta misalnya ya, misalnya. Terus Metsa itu udah beberapa kali dapat proyekan nih, baik itu syuting misalnya atau ngedit. Terus akhirnya Metsa dapat income, dapat uang masuk misalnya 20 sekian. Nah, dari situ pasti Metsa juga udah dapat kesimpulan bahwa oh, modal aku udah kembali nih gitu. Gitu. Jadi karena kita tadi ya cuman pakai laptop, kamera misalnya. Ya udah itu modal yang Iya, udah dikeluarkan dari dulu gitu. Kita lebih ke manfaatin fasilitas yang udah ada sih sebetulnya. Mungkin teman-teman di sini ada yang ragu kayak misalnya, oh aku juga sebetulnya pengen nih coba-coba buat foto wisuda gitu. Tapi aku gak punya kamera. Nah, sebetulnya teman-teman tuh udah ada sebenarnya kamera, ada fasilitas yang disediakan gitu untuk teman-teman semua. Nah, tinggal bagaimana caranya kita untuk memanfaatkannya itu aja gitu. Iya, jadi ini kejadian juga sih di kita. Iya. Waktu pertama ngambil project fotografi ini, yang foto wisuda tadi, kita itu waktu pertama belum punya reflektor. Sampai sekarang kita belum punya reflektor ya teman-teman. Reflektor yang buat foto itulah yang bulat. Nah, akhirnya apa? Ya udah kita pinjam ke prodi. Iya. Kita pinjam ke Laptekpen selama 1 minggu kalau nggak salah. Ya, asalkan kita ya jelasin aja gitu Asalkan tujuan jelas kita buat apa dan ya dari pihak prodinya pun tahu gitu Betul, kita penggunaannya untuk apa dan karena kalau kita ikuti prosedur ya udah dapat tuh bisa pinjam nggak ada maksudnya gitu. masalah gitu. Iya, nggak ada masalah. Tenang aja, Karena yang kan itu secara legalitas ya itu fasilitas yang bisa dimanfaatkan oleh kita mahasiswa. punya hak di situ kan. Betul gitu. Jadi kalau misalnya ada kegiatan, oh ternyata ada sumber daya atau barang alat lah ya, alat yang kurang misalnya, ya udah pinjam aja asalkan ya kita juga harus menjaga dengan baik. Iya, gitu. betul. Jaga dengan baik. Bertanggung jawab. Bertanggung jawab, digunakannya sesuai fungsinya gitu. Gitu. Jadi itulah modal gitu. Kecuali modal misalnya, nah ini kita mau cerita dikit nih. Waktu itu kita bukan beli, jualan yang di Kanjur itu kan. Kita sempat jualan di kantin kejujuran juga gitu kan. Jualan yang di Kanjur itu baru itu keluar modal yang kerasa. Ya, Maksudnya betul. pakai Yang uang sendiri benar-benar dulu pakai gitu. uang sendiri. Pakai uang sendiri dikeluarin dulu. Habis itu berjualan dalam beberapa minggu mungkin ya, beberapa minggu.
Kalau dihitung di apa ya, catatan pribadi mungkin kembali atau enggak? Alhamdulillah kembali. Alhamdulillah kembali gitu ya. Itu sangat berguna teman-teman Sangat kantin berguna, kejujuran. teman-teman. Iya. Taruh gini, misalnya kita itu jualan satu hari misalnya dapat keuntungan bersih ya. Misalnya dapat keuntungan bersih itu 25.000 lah. Ya udah, itu 25.000 bisa sama dengan istilahnya jajan kita sehari gitu. Atau seenggaknya makan siang kita dalam Betul, satu betul. hari gitu. Kan istilahnya kita nggak ngeluarin uang dong kalau gitu, malah iya. kan jadi ke backup gitu. Gitu. Itu paling modal yang kerasa kita pakai gitu. Gitu. Terkait modal gitu. Buat akun Tete sendiri, kalau untuk kerja sama berdua dalam bisnis ini kayak gimana sih cara ngaturnya? Karena kan mungkin sering ada perbedaan pendapat atau apa kayak gitu. Iya. Betul, itu pasti ada perbedaan pendapat. Ada. Perbedaan misalnya kebiasaan. Itu pasti ada gitu sebetulnya. Iya. Terus gimana caranya? Gimana ya? Sebetulnya komunikasi adalah kunci, itu emang bener kuncinya gitu ya. Iya. Karena ya mau gimana pun kalau misalkan kita nggak kasih tahu nih ke partner kita tentang keberatan, misalnya ya apapun itu, entah kebiasaan dia atau cara dia mengelola gitu. Kalau misalkan kita nggak kasih tahu, dia nggak akan tahu dan nggak akan nemu Betul. jawaban atau titik Kalau temunya ini mah gitu. apa ya? Terbuka sih kuncinya. Iya. Terbuka. Jadi jangan ragu untuk menyampaikan ketidakenakan kita terhadap orang lain gitu. Termasuk partner kita sendiri yang misalnya udah deket dari lama gitu. Karena belum tentu seseorang yang deket dengan kita itu tahu semuanya apa yang kita rasakan. Betul. Gitu. Jangan ragu. Dan kalau misalnya kita berbicara soal pekerjaan, ya itu adalah kuncinya gitu. Profesionalismenya itu harus dipakai gitu kan. Iya. Jadi misalnya, ini misal gitu ya, misalnya seseorang nih, ya udahlah, misalnya aku sama Metsa ada kerjaan, ternyata di kerjaan itu ternyata kita misalnya ada bukan berantem ya, Ada perdebatan. perdebatan. Nah, di kerjaan itu ya perdebatan. Terus akhirnya kita diskusi. Nah, misalnya ada sedikit kesel karena menurut aku mah nggak kayak gitu, kayak gini gitu misalnya. Pada saat misalnya persoalan itu sudah selesai, ya udah, karena itu dalam ruang Karena lingkup pekerjaan. pekerjaan, betul. Ya udah harus selesai. Keselnya jangan dibawa ke Jangan pasca dibawa kemana-mana pekerjaan itu, gitu. Selesaikan di situ juga gitu. Nah gitu, itu Gitu mungkin sih. kuncinya ya. Sebetulnya karena kita masih sering mengalami perdebatan kecil gitu Iya. dalam hal baik itu dalam pekerjaan ataupun obrolan biasa gitu. Gitu. Itu sih komunikasi teman-teman. Cak kan? Cakwe. Iya. Aduh lucu banget namanya. Iya. Jadi kuncinya itu komunikasi dan harus saling terbuka Ya, ya. betul. Betul. Ya, untuk pertanyaan selanjutnya yang jawabannya tuh agak sulit juga nih. Aduh. Gimana nih Ujian. akan teteh untuk ngatur duit. Terutama waktu awal-awal mulai masih susah kan. Ya. Oke. Masih susah? Gimana ya? Kalau dari kita sih sebetulnya lebih ke lihat dari proporsi pekerjaan kita di satu proyek itu. Iya, gitu. bentar, ini ngatur duit berarti dalam konteks pekerjaan aja kan ya? Oke, lanjut. Takutnya kan dalam universal gitu. Ya enggak. Nah, kalau misalkan dilihat dari proyekan itu, kita lihat dari proporsi apa ya, pekerjaan setiap Yang masing-masing dilakukan. yang dilakukan gitu. Misalkan dari kerjaan itu fotografi nih, utamanya itu yang apa ya? Yang fotonya mungkin lebih Raffi ya gitu. Fotografernya. Sedang fotografernya itu Raffi dan aku itu cuman bagian apa ya? Pengarah Kalau gaya. ya pengarah gaya kayak gitu, atau mungkin yang kelola Ini dari apa namanya? Touch up. ya gitulah, Touch up. pengarah gaya gitu kan, atau ya atur-atur posisi wisudawannya dan mungkin yang ngelola apa ya? Megangin barang. Iya, ya semuanya ya kayak gitu ya. Heeh. Tapi kan kalau lihat dari job desk utama itu kan lebih ke Raffi gitu kan ya. Nah, lihat dari persentase itunya aja kita kayak oke, mungkin dari kerjaan ini Raffi lebih banyak gitu. Betul. Nah, kita tinggal bagi aja Misalnya, kesepakatannya berapa, mungkin misalkan 70%, 30% gitu. Atau berapa gitu. Jadi kalau misalnya kita dapat suatu kegiatan, misalnya pekerjaan yang istilahnya ada uangnya gitu ya biasakan itu kesepakatannya dari awal gitu, misalnya persentase
kalau job desk ini berapa gitu. Iya, Nah, jadi gitu. jangan sampai di akhir nanti malah memunculkan perbedaan perspektif. Itu jangan gitu sampai kan ya. kayak gitu. Kenapa dia dapatnya segini? Gitu. Hmm. Nah, misalnya gitu. Ya, jangan Tapi sampai kayak gitu. tapi terbuka itu kuncinya sebetulnya. Terbuka Kalau misalkan aja. kamu keberatan gitu kan, aku kok dapat segini doang gitu. Betul. Nah, itu komunikasikan gitu kan ke partner kamu gitu. Aku keberatan nih karena aku kayak gini, kayak A, B, C Betul, gitu betul. kan. Jadi ada yang Tinggal namanya dijelaskan gitu. banding gitu ya. Oke, dari situ mungkin lebih sulit tuh bukan sulit komunikasinya mungkin ya. Sulit bertemu partner yang tepat aja gitu ya. Iya betul. Itu kadang jadi Ya. persoalan juga sih. Ya, itu mungkin dinamikanya teman-teman karena ya meskipun kita belum ketemu nih sekarang sama partner yang tepat, mungkin suatu saat gitu kan kita bisa jadi aja. dapat partner yang sesuai gitu sama cara kita Betul, atau budaya kita lah ya. ya betul gitu. Gitu sih. Itu cara ngatur keuangan versi kita. Iya. Kayak udah Oh iya, jadi kayak aja gitu. Amin. Amin. Jadi biasakan juga pencatatan itu harus Nah, itu. jelas. Ya. Kalau Buat sekarang bukti. Betul, kalau sekarang kan udah banyak ya, ada spreadsheet misalnya kan. Notion, enggak sih Notion buat jadwal ya. Ya bisa juga. Bisa sih sebetulnya Mm-mm. kalau diakal-akalin bisa aja gitu. Banyak lah gitu maksudnya. Dari yang sederhana aja sebetulnya kita nggak pakai aplikasi-aplikasi finansial yang ya enggak misalnya enggak ribet-ribet lah kita ribet gitu kan. Enggak gitu. gitu teman-teman. Oke, masih ada banyak pertanyaan nih sebenarnya, tapi Oke. aku singkat-singkat aja ya. Jadi Boleh. selanjutnya nih aku mau tanya, untuk tadi kan bilang kata akangnya ada usaha lain nih. Aku mau tanya nih, usaha apa aja yang masih dikelola sampai sekarang dan apa sih rintangan paling besar yang dihadapin buat ngejalanin bisnis ini? Itu sebenarnya bukan usaha sih, lebih ke apa ya? Tiba-tiba dapat Tiba-tiba ada aja gitu maksudnya. Karena mungkin teman-teman bisa coba apa ya? Jalin relasi lah gitu dengan yang di sekitar, entah itu teman, rekan-rekan kalian atau mungkin dosen gitu. Nah, itu teman-teman jangan ragu buat membuka kesempatan gitu. Karena gimana ya maksudnya? bisa datang dari mana aja gitu. Contohnya dari? Ya contohnya kita mungkin ya dari dosen gitu pernah dapet kayak gitu. Oke. Oh, Ya. kayak gitu. Iya betul. Jadi teman-teman waktu itu sempat kita juga apa ya istilahnya nyambi mungkin Chat. Iya, Nyambi jadi pembuat enggak pembuat sebetulnya. Pengolah lah ya. Iya, pembuat juga sih sebetulnya. Pembuat. Tapi sebetulnya bahan bakunya udah ada. Mm-mm. Jadi waktu itu kita bikin beberapa produk katakanlah mungkin bahan ajar lah ya. Iya. Bahan ajar micro learning. Itu ada produk yang dibuat video pembelajaran. Bahan tayang infografis, juga. betul, Mm-mm. bahan tayang. Udah ya 3 itu Iya. ya mungkin ya. Sama ada pengaturan teknis juga sih Iya. sebetulnya yang digarap juga sama kita. Bentar kok lupa mau ngomong apa ya? Ya itu biasanya apa? Kita waktu itu apa sih itu? Jadi pengembang produk-produk itu gitu. Iya, Jadi pengembang itu dalam jangka waktu sekian bulan mungkin ya, bulan ya? Bulan kan? Iya beberapa Bulan terus ya akhirnya kita dapat keuntungan lain gitu dari bikin video pembelajaran, bikin infografis, bikin bahan tayang gitu kan. Nah, misalnya dan nanti di suatu waktu misalnya ada bapak ibu dosen ataupun misalnya apa ya kakak tingkat misalnya Ya minta ataupun tolong. misalnya minta tolong ada yang bisa ini enggak misalnya bikinin slide presentasi misalnya atau infografis misalnya. Nah itu. teman-teman jangan ragu buat ambil aja tuh kesempatan kayak gitu Oke, teman-teman. Betul. Nah, kalau misalkan teman-teman orientasinya langsung ke apa ya? Finansial di situ. Kalau menurut aku jangan dulu coba kesampingkan dulu gitu ya. Karena misalkan dari bapak dosen gitu, dari dosen atau mungkin dari kakak tingkat yang ada yang bisa ini gak, misalkan bisa buat infografis, saya minta tolong. Nah itu kan istilahnya kita belum tahu nih kita apakah dibayar atau enggak. Nah teman-teman coba kesampingkan dulu itu gitu. Nah karena di situ mungkin dari yang awalnya kita belum dapat lah gitu penghasilan betul. dari situ, tapi bisa jadi membuka Itu jalannya jalannya gitu. ya. Jalannya mungkin ke situ gitu. Oke nanti mungkin dosen yang lain ada proyekan yang lain nih nanya ke dosen yang udah minta tolong ini. Nah, coba nanti kita dikenalin kan kita bisa jadi gitu, dikenalkan gitu Akhirnya ke dosen nyambung tersebut. gitu ya. Nanti nyambung, ngebuka relasi gitu kan. Oke, gitu teman-teman. Kayak gitu sih, semoga
nangkep lah ya teman-teman ya. Iya, intinya jangan ragu untuk membuka relasi dan tapi bukan berarti relasi itu tuh bisa bikin kita, jangan bikin kita berorientasinya kepada misalnya finansial atau misalnya dapetin keuntungan sebanyak-banyaknya gitu. Tapi jadikanlah itu pengalaman itu sebagai pengalaman positif kita buat belajar gitu, buat ngembangin potensi kita gitu. Katakanlah misalnya kita di perkuliahan udah dapet teorinya nih, cara bikin infografis itu kayak gini, video itu kayak gini, dimulai dari naskah, GBM dan sebagainya. Betul. Nah itulah misalnya ada tadi tawaran-tawaran itu, Coba kita kalian coba implementasikan gitu. kita ambil, implementasikan, akhirnya kan disalurkan kan secara nggak sadar gitu. Betul. Gitu teman-teman. Ya. Cak, ini juga Cak Cak. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara Kang Teteh bisa biar produk kita tuh bisa dikenal orang nih, tapi nggak ngeluarin banyak pengeluaran gitu. Dikenal orang. Tanpa mungkin lebih ke ya promosinya ya. Kita lebih manfaatin teknologi sih. Karena Betul. ya karena yang kita tahu mungkin ya Instagram kita mau share apapun gitu. Instagram. Gratis Betul. kan Iya. kita gak perlu bayar gitu. Ya tinggal kita buat aja nih, kita misalkan tinggal bikin posternya mungkin atau apanya gitu, tinggal kita share dan kita mungkin minta tolong gitu ke teman-teman kayak ada kenalan kalian gak nih yang mau wisuda atau kayak gimana gitu. Betul. Nah boleh tolong di share deh ini gitu. Jadi sebetulnya gimana cara memasarkan lah ya. Memasarkannya sebetulnya kita juga dimulai dari yang dekat-dekat. Iya. Kita Share di grup himpunan kan, kayak gitu. Kalau nggak salah kita pernah Iya, kan share di grup posternya. himpunan. Misalnya bikin snapgram aja sekarang kan lumayan tuh dilihat sama beberapa orang. Betul. Terus sekarang juga ini teman-teman bisa mulai untuk menggunakan LinkedIn. Nah, itu LinkedIn Karena di LinkedIn itu mungkin bisa terlihat lebih profesional. Terus kita kan bisa nambahin tuh siapa aja orang-orang yang terlibat. Ya, Nah, betul. otomatis nanti kan kalau di Instagram ke mention ya. Iya. Kayak ke mention gitu. Ya gitu. Manfaatin teknologi Iya. yang ada aja sih sebetulnya. Jadi nanti nggak kerasa pokoknya kalau kita udah lihat list misalnya list project yang udah kita selesaikan, oh ternyata udah ada beberapa nih. Walaupun kita juga sebetulnya belum banyak gitu Belum kan. banyak. Gitu teman-teman. Oke, ini pertanyaan terakhir nih, sayang Boleh. banget. Apa tuh? Padahal masih banyak yang pengen ditanya sebenarnya. Part 2 mungkin ya nanti ya. Part 2. Kalau ada. Kalau ada. Jadi pertanyaan terakhir ini ya tentu aja aku mau nanya nih tentang tips and trick buat teman-teman dengar sana yang mau memulai usaha kayak Akang Teteh. Tips and trick. Tips and trick. Eca dulu deh kalau ini biasanya bisa menyimpulkan dengan baik ya. Enggak. Ya intinya mulai aja dulu sih teman-teman, jangan ragu. Satu mulai aja dulu. Ya udah satu sih. Satu aja. Karena itu ya gitu. Siap. Yang penting teman-teman harus percaya diri, mulai aja dulu ya. Jangan overthink deh gitu. Jangan Aduh ntar aku takutnya nggak sukses, aku takutnya nggak kayak gini, takutnya gimana nggak ada klien. Jangan kayak gitu. Mulai aja dulu pokoknya gitu, karena nggak tahu kan rezekinya gitu. Betul. Ya jadi mulai aja dulu, dan yang kedua jangan ragu terhadap kemampuan kita. Yang namanya kemampuan atau keahlian itu sebetulnya bisa dilatih teman-teman. Betul. Jadi sekarang itu kan banyak ya platform atau YouTube lah. Nah, YouTube itu udah banyak banget tutorial-tutorial langkah-langkah kalau misalnya ada sesuatu yang kita nggak bisa gitu. kita suka tapi kita nggak bisa Kita gitu, suka pengen tapi nggak coba bisa, gitu. Itu Larinya yang ke kedua YouTube ya. sih. Betul, larinya ke YouTube. Satu tadi apa? Mulai aja dulu. Yang kedua apa? Kayak ngajarin mahasiswa gitu ya. Yang kedua itu jangan ragu terhadap kemampuan kita ya. Kita Betul. ya. Dan yang ketiga ini sebetulnya yang kunci sebetulnya. Apa tuh? Asik. Juru kunci nih. Betul. Yang ketiga itu adalah gini. Aku Aduh, ini cerita lagi nih sambil- guys, enggak, panjang enggak. lagi nih kayaknya. Sambil nge-recall Oke. nge-recall pemahaman teoretik teman-teman di sini Hmm, semua ya. takut banget dites. Teman-teman kan tahu definisi Tekpen yang tahun 2004 kan? Aduh, tahu gak tuh? Apa ya? Ini ntar muncul pop up-nya di sini tiba-tiba. Jadi kan definisi Tekpen yang 2004 itu yang menurut AICT itu
educational technology is the study and ethical practice ya. Aduh, takut Nah, deh. study and yang keduanya apa? Ethical practice. Nah, praktis etik atau melibatkan etika dalam berbagai kegiatan kita itu sangat-sangatlah penting gitu. Jadi yang ketiga itu adalah etika. Nah, betul. Jadi kalau misalnya yang dua ini bagus misalnya ya, kemampuan kita, pengetahuan kita bagus, sementara etika kita belum bagus, kemampuan interkomunikasi kita dengan orang lain belum bagus, tentunya itu akan lambat buat lambat buat berrelasi misalnya, atau mungkin ya intinya etika adalah yang pertama sebetulnya. Jadi yang pertama kita revisi aja ya. Yang pertama ada etika, Oke. praktik etis ya. Terus yang kedua adalah Mulai mulai aja aja dulu. dulu. Dan yang ketiga adalah jangan ragu buat sama kemampuan kita. Iya, betul. Nah, gitu aja mungkin ya kesimpulan dari kita. Maaf ya agak nggak jelas sedikit ya. Ya, maaf ya guys. Oke. Ya pokoknya terima kasih buat Oke, Akang sama-sama. Raffi Iya. dan Teh Metsa. Makasih juga. Yang udah berbagi wawasan dan pengalaman inspiratifnya. Semoga ya dari podcast ini bisa memberikan motivasi dan inspirasi buat pendengar-pendengar yang ingin memulai usaha juga. Amin. Iya. Nah, terakhir nih ya. Oh ya. Kenapa teh? Enggak, semangat buat teman-teman. Tuh. Nah, buat teman-teman nih perlu kita catat ya, bahwa setiap usaha yang kita lakukan itu nggak akan berjalan dengan mudah gitu. Pasti selalu ada problematika, selalu ada kegagalan atau rintangan yang ada di dalamnya. Jadi teman-teman perlu tahu kalau problematika yang kita alami itu ketika menjalankannya merupakan peluang ya Teh. Peluang bagi kita untuk tumbuh lebih berkembang lagi untuk jauh lebih baik tentunya. Betul. Pokoknya untuk teman-teman semua jangan lupa untuk semangat ya SBB. Ya senyum, semangat dan bahagia. Keren. Terima kasih juga kepada para pendengar yang sudah mendengarkan. Aku Santika Mekla alias Cakwe dan Aku Metsa. Aku Raffi. kami pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Dadah. Bye. Oh iya ini.